خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bida'watihi ila yaumiddin. Ibu-ibu jamaah Majelis Duha Az-Zahrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke 10 pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah berkenan menerima ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk meningkatkan ibadah di hari-hari yang akan datang. Zakat adalah salah satu perintah dari Allah. Zakat adalah ibadah harta kita yang utama. Menunaikan zakat adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Menunaikan zakat adalah bukti bahwa kita beriman kepada hari akhir. Menunaikan zakat adalah bukti bahwa kita tidak mendustakan agama ini. Menunaikan zakat adalah bukti bahwa kita ingin terhindar dari api neraka. Menunaikan zakat adalah jalan sukar yang kita lalui untuk dapat dimasukkan Allah dalam surganya. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta-harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri mereka. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal untuk mengajarkan Islam ke Yaman, beliau berpesan, ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Dari ayat Al-Quran dan hadis ini kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya zakat bukan interaksi antara si kaya dan si miskin secara langsung. Akan tetapi ada perantara yang kemudian menyambungkan antara si kaya dan si fakir. Dalam hal ini kita bisa memahami antara si kaya dan si fakir ada seorang amil yang istilahnya kita kenal dengan amil, yang kemudian amil mengambil zakat dari si kaya dan kemudian memberikannya kepada si miskin. Kenapa amil itu harus ada? Yang pertama, karena kita ketahui bahwa tidak semua orang kaya kemudian memiliki hati nurani. Saat memberikan zakat bisa jadi ada kata-kata, ada perilaku, atau ada sikap yang membuat si miskin tidak berkenan. Kemudian yang kedua, ketika zakat diberikan kepada si fakir melewati amil, maka kehormatan si fakir ini akan terjaga. Kemudian yang ketiga, jika zakat ini interaksi langsung antara fakir dan miskin, bisa jadi akan terjadi ketidakmerataan, di mana seorang fakir akan menerima zakat dari beberapa orang kaya, sementara ada fakir yang lain yang ia tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian yang keempat, kita ketahui bersama bahwa penerima zakat tidak hanya fakir dan miskin, akan tetapi ada golongan-golongan yang lain yang mereka berhak menerima zakat, yang mana realisasinya itu ditentukan oleh kebijakan yang ada di suatu tempat ataupun di zaman tertentu, sehingga di sana dalam zakat memerlukan seorang amil yang ia kemudian bersama-sama dengan yang lainnya bertugas mewujudkan kemaslahatan yang ada. Ibu-ibu jamaah Majelis Duha Az-Zahrah yang dirahmati Allah, zakat bukanlah kebaikan yang dilakukan si kaya kepada si miskin. Zakat bukanlah pemberian sukarela yang diberikan si kaya kepada si miskin. Sesungguhnya zakat adalah hak. Allah berfirman, "Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan di dalam harta mereka ada hak untuk orang
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa zakat adalah hak. Kemudian, apakah zakat itu hanya hak si miskin? Tidak. Sesungguhnya zakat yang pertama adalah hak si fakir miskin, karena orang fakir miskin adalah saudara orang kaya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ketika ada saudaranya kekurangan, maka yang berlebihlah yang memberikan kekurangannya lewat jalur zakat ini. Kemudian yang kedua, zakat adalah hak jamaah. Orang yang kaya ketika ia mendapatkan kekayaannya, kita bisa pastikan itu bukan karena kerja tangannya seorang diri, akan tetapi ada orang-orang yang andil untuk bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Sebuah contoh, ketika seseorang memiliki perusahaan besar, kemudian perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Apakah keuntungannya itu didapatkan dengan tangannya sendiri? Kita bisa pastikan tentu tidak. Ada karyawan, ada manajer, ada buruh, ada OB, ada kemudian pasatpam yang bersama-sama membantu mewujudkan keuntungan tersebut. Kemudian yang ketiga, zakat adalah hak Allah. Karena Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita bahan baku, Allah juga yang memberikan kita keahlian, sehingga sebagai bukti syukur kita atas pemberian Allah, maka kita lakukan dengan cara membayar zakat ini. Karena zakat adalah hak Allah dan kewajiban kita adalah menunaikan hak tersebut. Ibu-ibu jamaah majelis duha yang dirahmati Allah, setiap pensyariatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap ada syariat, tujuan utamanya sesungguhnya adalah akhlak. Apapun bentuk teknis pelaksanaan dari syariat tersebut, sesungguhnya tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan kita berakhlak yang mulia. Sehingga dalam pensyariatan zakat pun, ya kalau kita lihat tujuan akhir dari pensyariatan zakat sesungguhnya adalah untuk menjadikan kita memiliki pribadi yang berakhlak mulia. Di antara tujuan pensyariatan zakat yang pertama adalah zakat membersihkan penyakit kekikiran yang ada dalam diri orang kaya. Karena sesungguhnya dengan ia rela melepas sebagian harta, sesungguhnya pada saat itu ia sedang melepaskan kekikiran dari dalam dirinya. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari penyakit kekikiran, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua dari zakat adalah zakat membersihkan sifat iri dengki dari si fakir. Dengan zakat, dengan ia menerima zakat, maka rasa iri yang dimiliki oleh seorang fakir, walaupun tidak semua ya, sesungguhnya akan terkikis sedikit demi sedikit karena ia dalam kondisi kefakirannya tidak dibiarkan sendiri, akan tetapi orang yang berharta mau kemudian mengeluarkan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, zakat membersihkan masyarakat dari segala hal yang menyebabkan permusuhan ataupun kehancuran. Karena semua orang yang ada dalam masyarakat tersebut, baik si kaya ataupun si miskin, mereka sama-sama telah membersihkan dirinya dari hal-hal yang menyebabkan perpecahan tersebut. Kemudian yang keempat, dengan zakat seorang hamba membersihkan hartanya dari hak orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
jika engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan keburukan dari dirimu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, bentengi hartamu dengan zakat. Dari sini kita ketahui bahwa ternyata tujuan akhir dari pensyariatan zakat tidak hanya sekedar seseorang mengeluarkan harta, kemudian yang lain menerima harta tersebut, tapi ada proses pensucian, proses pembersihan penyakit-penyakit yang ada dalam diri seseorang. Makanya ketika seseorang telah kemudian menunaikan zakat, akan tetapi kekikiran masih menempel, mari kita bersama-sama introspeksi. Bisa jadi ada kesalahan niat saat kita menunaikan syariat tersebut. Ibu-ibu Majelis Duha Az-Zahra yang dirahmati Allah, setelah kita tahu bagaimana keutamaan zakat, kemudian kita tahu bahwa zakat bukanlah kebaikan yang dilakukan si kaya kepada si miskin, akan tetapi itu adalah hak yang harus ditunaikan oleh si kaya kepada si miskin. Dan kita sudah tahu tujuan dari pensyariatan zakat ini. Mari saat ini bagi kita yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah berharta banyak, mari kita sama-sama cek apakah harta-harta kita sudah terbebas dari hak orang lain. Apakah dalam harta kita sudah kita pastikan berapa jumlahnya, dan apakah harta tersebut sudah termasuk harta yang kemudian masuk kategori yang wajib dizakati. Jika kemudian ternyata memang harta kita sudah termasuk kategori yang dizakati, mari kita bersama-sama menghitung dan kemudian kita pastikan bahwa memang kita nantinya akan memberikan harta tersebut kepada mustahik, kepada orang yang berhak. Harta kita berikan kepada orang yang tepat, agar keikhlasan yang sudah kita niatkan di awal tidak kemudian terkotori karena ternyata mungkin harta yang kita keluarkan berada di tangan orang yang tidak tepat. Dan untuk mengakhiri pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa mana qasomalun min sadaqah, sesungguhnya harta kita tidak akan pernah berkurang karena kita mengeluarkan zakat kita. Saat kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya kita sedang memulai untuk mengembangkan harta kita. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Di sana disebutkan Allah menghancurkan harta riba dan Allah mengembangbiakkan, Allah menumbuhkan harta karena sedekah. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim.